Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Koferdi di podcast Jejak Suara Alam, sebuah podcast yang akan meninggalkan jejak-jejak pengetahuan yang terserak hingga menuju ke alam. Banyak alam lah pokoknya. Ya, saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada kawan-kawan Jejak Suara Alam yang menyaksikan podcast ini di mana saja dan kapan saja di waktu Anda menyaksikan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari podcast ini, karena insya Allah di podcast ini akan banyak pengetahuan-pengetahuan. Oke? Ya, kali ini saya kedatangan kawan kita, teman kita, sahabat kita, guru kita, Pak Aziz Ismail. Assalamualaikum Pak Aziz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau expertise di talent mapping nih. Wah, ini kita lanjutan rolling kita yang 34 tema sifat bakat itu Pak Aziz ya. Insyaallah. Sekarang kita udah yang ketiga. Bagi Oh, teman-teman yang menyadari, kok udah ketiga aja? Satu duanya mana? Cari di pokoknya di podcast Jejak Suara Alam. Dicari pokoknya dari satu duanya. Waktu pertama kita udah achiever, terus kemudian aktivator. Nah, yang ketiga ini apa? Kita tunggu pemaparan dari Pak Aziz. Insya Allah ini menarik Pak Aziz ya. Ya, Ya, kemarin kita kan udah membahas tentang achiever dan aktivator. Yang pada intinya sebenarnya sama-sama mereka itu tipikal yang bukan NATO. Ya. Kebalikan dari NATO. Kalau NATO kan no action, talk only dong. Kalau sedangkan ini mereka selalu action gitu kan. Setelahnya kalau disuruh diskusi dulu atau disuruh rapat dulu, mereka nggak betah. Ya. Kepengennya action. Nah, sekarang kita apa nih yang ketiga nih Pak Jis? Ya, alhamdulillah. Selamat datang kembali. Saya ngucapin dong kembali. Baik, makasih Pak Jis. Balik. Selamat datang lagi Oh, kepada iya. pemirsa. Iya betul. Ya, Iya, yang betul menyimak menyaksikan. di Suara Alam, Jejak Suara Alam ini. Jadi Ya. mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan. Kita membahas 34 sifat bakat. Nah, Ini yang ketiga, Koperdi. iya. Yang ketiga ini adalah kita bahas tentang bakat adaptability. Adaptability. Oh, jadi yang pertama achiever, yang kedua aktivator, yang ini adaptability. Nah, gimana? Adaptability ini kan kalau sederhananya kan adaptasi. Jadi seseorang yang memiliki bakat adaptasi ini adalah bakat-bakat yang memang dia senang dengan perubahan. Oh. Jadi perubahan itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Atau perubahan itu bukan menjadi buah musuhnya dia gitu. Justru adaptability ini, kalau punya adaptability, perubahan adalah temannya, kawannya. Jadi mudah menyesuaikan diri di tempat apapun, suasana apapun, situasi apapun. Jadi mudah, sangat enjoy justru ketika ada perubahan. Justru sesuatu yang rutin, yang jangka panjang waktunya, misalkan nih bekerja rutin, misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, terus seperti itu terus. Orang-orang yang punya bakat adaptability itu nggak enjoy. Justru yang singkat-singkat aja. Jadi seorang yang punya bakat adaptability adalah seorang yang sangat-sangat mudah untuk dia berubah. Jadi ketika ada situasi yang dia memaksakan berubah dari rencana yang sudah dibuat, bagi dia adalah enjoy aja. Jadi hidupnya adalah menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dia cepat beradaptasi. Gitu ya. Mudah sekali. Sangat mudah. Jadi tidak tergantung dengan apa yang sudah direncanakan. Walaupun sudah ada rencana, tapi misalkan punya rencana A, tiba-tiba langsung B switch atau C langsung switch gitu ya. Karena situasi misalkan kondisinya alam tidak memungkinkan misalkan. Dia mudah tuh langsung. Dia sangat mudah. Kan biasanya kalau banyak orang tuh kenapa berubah? Kenapa harus gini Nentang dulu ikutin. Oke, lanjut dengan rencana berikutnya sampai rencana yang tidak dipikirkan saja itu bagi dia enjoy saja, tidak menjadi masalah. Perubahan adalah teman. Itu bakat adaptability. Jadi dia beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang terbaru sekalipun dia bisa mudah. Iya, hidupnya adalah bagaimana situasi yang ada. Jadi kalau disuruh kerja nih, hari ini langsung ke tempat yang ini ya, tempat A misalkan, langsung ngerjain ini, oh siap, tanpa ada pertanyaan lagi, dia langsung siap.
Kalau orang-orang yang mungkin nanti kita bahas pekan depan nih, pekan depan atau pertemuan berikutnya ya, kasih bocoran dulu, analitika. Ada orang-orang yang punya bakat analitika, menganalisa, kenapa harus saya, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Seorang yang punya bakat adaptability itu adalah bakat yang secara natural dia mudah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Iya, itu adaptability ya. Jadi istilah kata secara kasarnya sebenarnya dia kalau misalkan kayak mohon maaf nih ya teman-teman, maksudnya kayak buruh pabrik, dia nggak bisa tuh ya. Nggak bisa. Karena kan dia kan kalau ini kan harus sesuai di posnya masing-masing ya. Ini rutin kan. Pos mainan, nanti masukin mainan itu bosan dia. Kalau itu maksudnya nanti ada. Yang rutin. Itu ada ya. Bakat berikutnya nanti. Iya. Nah, kalau adaptability ini lebih cocok dia apa? Apakah dia seorang IO? Karena IO itu kan harus melihat situasi dan kondisional yang yang terjadi saat ini kan. Misalnya ternyata kita ini udah perubahan rencana. Misalnya IO kegiatan konser. Oh, ini artisnya terlambat. Harus gimana nih? Nah, dia langsung bisa merubah atau apa gitu. Nah, yang cocok bagi seseorang yang punya bakat adaptability adalah seorang wartawan. Wartawan kan di jam berapapun ketika ada berita situasi apapun dia harus langsung berangkat. Bayangkan kalau wartawan tidak punya bakat adaptability, dia harus gimana ya, khawatirnya dia misalkan ke daerah bencana, pasti aduh nanti saya begini. Nah, seorang yang wartawan itu perubahan situasi kondisi lapangan dan sebagainya itu sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang punya bakat adaptability. Wartawan. Kemudian juga production live TV. Ketika acara-acara live dia langsung ke seorang produser lah ya TV yang live. Kalau dia tidak punya bakat adaptability itu agak sulit. Ada lagi selain itu pemadam kebakaran. Kenapa pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran itu kan situasinya ketika lagi di kantor misalkan belum ada bencana ya. Kemudian ketika ada panggilan bencana, dia mau tidak mau dalam kondisi apapun langsung berubah. Situasinya kan adaptif. Langsung pakai seragam, kemudian juga langsung mengambil perlengkapan dan sebagainya, langsung berangkat. Kondisi kan kita nggak tahu seorang pemadam apakah rumahnya digang atau apakah nanti ada kejadian rumah itu roboh, apakah ada perluasan kebakaran itu area dan sebagainya. Termasuk karena dia harus menyesuaikan perubahan itu yang memang sangat membantu yang bagi seseorang yang memiliki peran ataupun pekerjaan di bidang-bidang tadi. Perubahan itu tidak menjadi sebuah masalah bagi dia. Berarti dokter juga bisa termasuk nggak Pak Jis? Dokter termasuk di bagian gawat darurat. Karena dia harus ada situasi yang tidak terkira. Ketemu pasien yang tiba-tiba misalkan koma, pasien yang tiba-tiba datang gitu ya, yang hancur dan sebagainya ketika terjadi kecelakaan, atau mungkin panas tinggi dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang di jam tertentu, yang mungkin jam 1 malam, jam 2 malam, atau mungkin pagi jam 8 atau malam dan sebagainya. Itu perawat-perawat ataupun dokter yang dijaga gitu di gawat darurat itu harus ready. Kan tidak direncanakan. Kecuali dia harus kalau ada situasi siap gitu. Kalau event organization ya, IO misalkan, itu masih ada perencanaan. Justru perubahan itu sebenarnya yang tidak diinginkan. Karena namanya IO sebuah acara konser, acara pernikahan dan sebagainya kan itu sudah direncanakan alurnya, kemudian juga schedule-nya semua sudah direncanakan. Ketika ada perubahan agak pusing. Justru IO itu seorang yang nanti dia strict dengan prosedur, dengan urutan-urutan, dengan konsep-konsep yang sudah direncanakan. Tapi kalau ada perubahan, walaupun biasanya dia sudah mengantisipasi, kita ada bakat yang lain nanti yang bisa mengantisipasi. Karena ada 7 bakat utama itu ya. Betul. Menariknya di adaptif ini dia berarti kan tadi Pak Aziz bilang bahwa dia harus menyesuaikan dalam kondisional darurat. Ya, apapun lah perubahannya. Apapun dan tadi juga Pak Aziz sudah menjelaskan kriteria tanda petik ya kriteria pekerjaan yang masuk lah ya, pekerjaan yang masuk. Nah, itulah makanya pentingnya seorang HRD itu mengetahui bisa istilahnya membaca talent mapping itu gitu Pak Aziz ya. Iya, jadi ini kan penting bagi seseorang tuh cocok pada bidangnya, cocok dengan bakatnya, seperti bagaimana seseorang itu sesuai dengan penempatannya, karena ini penting.
bagi seorang HRD misalkan terkait dengan bagaimana dia job mapping misalkan. Ketika job mapping itu harus sesuai dengan sifat bakatnya. Sifatnya dia ya. Kalau misalnya nggak cocok tadi, dia nggak punya bakat adaptability, dia ketika ada perubahan itu bergejolak lah, mungkin bisa jadi ketidaknyamanan secara fisik atau secara pikiran. Bayangkan kalau bekerja tidak sesuai dengan bakatnya. Tadi seseorang yang punya bakat adaptability sesuai dengan memang bakatnya, ketika dia berubah, dia enjoy aja, asik. Justru perubahan adalah sebuah teman. Jadi dia akan menyesuaikan sangat mudah. Tapi bagi orang-orang yang kaku misalkan, nah saya bocorin deh, nanti yang sifatnya dia punya bakat sifat lah konsisten, prosedur. Ya harus begini, harus A, B, C, D gitu. Nggak bisa berubah itu. Kalau kita hari ini mau ke puncak, nggak bisa berubah langsung ke Ciawi atau ke Sukabumi. Nggak bisa, harus ke puncak. Kenapa? Ya, ada alasan gini-gini. Nah itu. Jadi memang seseorang itu kalau ditempatkan pada posisinya sesuai dengan bakatnya, akan terjadi peningkatan produktivitas kerja. Jadi nah, itu adaptability ya. Wah, jadi dan itu dia sekali lagi berarti HRD itu harus pintar membaca itu. Betul. Makanya bagi teman-teman sekali lagi yang mau berminat ini untuk talent mapping baik untuk diri sendiri maupun kelompok atau apalagi company bisa ya hubungi manajernya Pak Aziz, nomornya 0813 6327 2022. Benar nggak Ci? Benar sih, pokoknya sip, insya Allah lah gitulah. Begitu Pak Aziz. Jadi gini ya Pak ya, kan itu dia sekian lagi kita sebagai orang HRD nih. Kalau kita nggak tahu penempatan, kita tahu nih, ternyata nih orang sebenarnya punya sifat bakat adaptability gitu kan. Ternyata kita tempatkan misalnya di rutinitas, ya kamu kerjainnya masukin ini ya, terus habis itu apa? Ya dari masukin ini aja terus gitu kan. Yang rutinitas masukin gini. Lama-lama ini kan berontak ya. Bosen. Iya, bosen ya. Di cuma sebentar doang gitu kan. Tapi beda hal kan tadi dia yang misalnya konsisten ya kan. Konsisten. Pasti masuk terus kan? Pasti. Sedangkan senang dia. Ada orang-orang yang memang di bakat yang konsisten tadi. Nanti kita bahas. Ini udah ini nih. Iya, ini baru 3 ya teman-teman. Sabar. Masih ada 30 kan 37 dia. 37. 34 ya. Yang berarti masih 31 lagi bakat nanti. Nah, itu konsisten K ya, masih lama C. ya. Konsisten. Oke, C. Konsistensi sih. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Berarti bentar lagi teman-teman, kita masih bahas lagi nih tentang masalah tema bakat ini. Dan ini menarik ya. Dari kemarin kita membahas itu sebelumnya kan di tema 1, tema 2, sekarang di tema 3, dan itu ternyata ini dimiliki semua orang ya. Maksudnya dan semua orang itu memiliki, cuman porsinya ada yang maksimal, ada yang kecil, dominan, ada yang memang dia lemah. Nah, kalau sudah kita tahu, ini kita bahas satu per satu 34 sifat bakat. Agar paham agar paham. Oh, kalau satuan dari sifat bakat itu begini. Kalau kita bercermin kepada kita, kira-kira kita bakatnya apa ya? Oh, jangan-jangan selama ini kalau misalkan kalau saya ini mampu berpindah tempat ketika pindah sekolah, pindah rumah, pindah pekerjaan itu enjoy saja, nggak khawatir, tidak menjadi sebuah pikiran, berarti dia punya bakat adaptability. Tapi ketika kita diundang misalkan di tempat yang baru, atau kita pindah tempat kerja, atau kita berkunjung ke rumah orang, atau kita ada perubahan suasana dan sebagainya, itu agak sulit, kemudian juga ada khawatir, kemudian juga nggak nyaman, jangan-jangan adaptability kita rendah. Sebenarnya semuanya ada, tinggal mana yang dominan, mana yang rendah. Jangan-jangan kita tuh punya bakat adaptability, tapi kita rendah atau kita lemah. Kalau kita tadi kita enjoy aja perubahan apapun, mau di kantor, mau di rumah, mau di tempat rekreasi, mau dimanapun, kemudian ketemu suasana cuaca yang segenting apapun, kita enjoy saja, kita santai aja, kita bisa menghadapi semua istilahnya perubahan-perubahan itu. Berarti kita punya bakat adaptability yang kuat, yang bisa kita sangat
mudah dibandingkan orang lain. Batasannya itu aja. Batasannya ya. Iya. Oh iya, menarik. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mau dan berminat, saya apa sih kalau mapping itu bisa Pak Jis ya? Kita Bisa, kontak Pak bisa. Jis, nanti insya Allah akan langsung dibacakan juga Pak Jis. Masa? Nanti Iya kan? satu-satu bacain setiap sifat bakatnya. Bakatnya. Kemudian juga kita dinamikanya. Kayak tadi tuh. Kalau punya bakat ini, kemudian ada bakat ini gimana ya? Iya karena kan seorang itu tidak mungkin punya satu bakat doang kan. Ya. Jadi apa ya? Ya maksudnya semua akan ada waktunya. Oke? Ya. Ya mungkin gitu Pak Jis ya. Masya Allah kita ada ke tema ketiga ini ternyata menarik banget ya, gitu ya. yang dan masih ada 31 tema bakat lagi. Insya Allah. Insya Allah ya teman-teman tetap saksikan di podcast Jejak Suara Alam. Kita mungkin saat ini kita sudahi dulu Pak Aziz. Ya, Oke baik, Pak, siap. kita sudahi Siap. dulu, kita Kita lanjut lagi lagi. Nanti Pak Aziz akan persiapkan juga yang berikutnya. Dan nanti ingat ya, yang ketika nanti kita pembahasan tema ke-7 atau ke-8 insya Allah ada tes. Ya, ditunggu. Ya, Aziz kita tes on the spot ya. Siap, Oke Pak ya. spot, ya. Nah, itu ya. Siap. Kita nanti kan seperti apa juga nggak tahu nih penasaran tesnya seperti apa. Juga saya lagi mikir-mikir saya bakatnya apa ya gitu. Nanti bagi teman-teman lagi penasaran bisa hubungi manajernya Pak Aziz di 0813 6327 2022. Oke? Sekali lagi 0813 6327 2022. Nanti insya Allah bisa diatur jadwalnya. Kayak gitu Pak Aziz. Siap. Siap. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Semoga itu dia bisa memberikan tambahan pengetahuan yang dapat menjadi amalnya Pak Aziz juga dan amalnya podcast ini juga. Saya tidak akan menyuruh teman-teman untuk klik like, subscribe, share, nggak usah. Tapi kalau memang berguna, silakan monggo sesuai keinginan hati teman-teman. Baik, ya dari saya, Ko Ferdi, mohon maaf bila saya ada salah kata. Jumpa lagi nanti kita dengan narasumber-narasumber lainnya di podcast Jejak Suara Alam ini dengan yang insya Allah ekspertis lainnya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Pak Jis ya. Sama-sama. Allah, 3 lagi.